everyone! Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan hubungan sebab akibat atau proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Apa saja ciri-ciri dari teks eksplanasi? Ciri-ciri dari teks eksplanasi antara lain: yang pertama, membahas fenomena atau peristiwa yang bersifat faktual. Yang kedua, menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga, memuat hubungan sebab akibat. Yang keempat, bersifat informatif dan tidak mengandung opini pribadi. Dan yang kelima, menggunakan bahasa yang baku dan ilmiah. Bagaimana struktur dari teks eksplanasi? Setelah judul, teks eksplanasi memiliki 3 bagian utama. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi penjelasan umum tentang fenomena atau peristiwa yang akan dibahas. Yang kedua, deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Deretan penjelas berisi proses terjadinya suatu peristiwa secara sebab akibat dari awal hingga akhir. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi berisi kesimpulan dari fenomena yang dibahas. Bagaimana kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi? Kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi antara lain: yang pertama, menggunakan kalimat pasif di mana objek melakukan tindakan terhadap subjek. Yang kedua, menggunakan kalimat tidak langsung untuk menyampaikan informasi yang pernah disampaikan oleh orang lain. Yang ketiga, menggunakan konjungsi kausal atau konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat, seperti karena, sebab, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi yang menyatakan urutan waktu, seperti kemudian, lalu, saat, ketika, dan lain sebagainya. Yang kelima, terdapat istilah ilmiah seperti erosi, sedimentasi, drainase, dan lain sebagainya. Yang keenam, menggunakan kata kerja material atau kata kerja yang merujuk pada suatu tindakan, seperti makan, menulis, menyapu, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, menggunakan kata kerja relasional atau kata kerja yang menghubungkan subjek terhadap pelengkap. Contohnya seperti adalah, yaitu, merupakan, termasuk, dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan, bersifat informatif. Apa saja jenis-jenis dari teks eksplanasi? Teks eksplanasi dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, eksplanasi sekuensial, yaitu teks eksplanasi yang menjelaskan urutan atau tahapan dari proses terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, eksplanasi kausal, yaitu teks eksplanasi yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu fenomena. Yang ketiga, eksplanasi faktorial, yaitu teks eksplanasi yang menjelaskan efek dan hasil dari suatu peristiwa. Yang keempat, eksplanasi teoritis, yaitu teks eksplanasi yang mengandung spekulasi ilmiah atau hipotesis dari apa yang mungkin terjadi di balik suatu fenomena. Nah, setelah penjelasan tadi, bagaimana langkah-langkah menulis teks eksplanasi? Yang pertama, menentukan topik atau fenomena yang akan dibahas. Yang kedua, mengumpulkan informasi atau fakta dari fenomena tersebut. Yang ketiga, menyusun kerangka teks berdasarkan struktur teks eksplanasi. Yang keempat, mengembangkan kerangka teks menjadi sebuah teks eksplanasi dengan bahasa yang jelas dan logis. Dan yang kelima, memeriksa kembali agar tidak ada kesalahan. Berikut ini adalah hasil dari mind map teks eksplanasi yang sudah saya buat. Demikian penjelasan dari saya. Saya harap setelah menonton video ini, teman-teman dapat lebih mengerti tentang materi teks eksplanasi. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam proses pembuatan video ini. Terima kasih.